Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan terutama di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini yang kembali meninggalkan level psikologis di 7.100-an. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan yang pertama datang dari perbankan pada BBRI. Tadi pun juga sempat kita ulas buy on weakness dalam hal ini 4830 hingga 5200. WLTJ di 1785, resisten hingga ke 2000, BRPT di 900 hingga ke 1015, sementara INDF rekomendasinya juga sama, buy on weakness di 6.000 supportnya, resistennya hingga ke 6.350. PBRI, ULTJ, BRPT, dan INDF, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfredo Jason Kusuma, selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Pak Jason, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama BBRI, Pak Jason, tadi pun juga sempat kita ulas, review singkat saja. Support tadi di 4830, buy on weakness di level berapa untuk BBRI? Ya, kalau kita lihat memang penutupan BBRI hari ini itu berada di level supportnya ya, di 4.830. Untuk saat ini lebih disarankan untuk wait and see juga, tetapi memang kalau kita melihat jarang sekali saham-saham banking besar seperti BRI ini turun dengan cukup dalam. Terakhir turun lebih dari 20% itu saat COVID. Jadi menurut saya kita bisa memanfaatkan level sekarang itu menjadi area buy on weakness untuk kita cicil kembali untuk investasi. Baik, tapi ketika 4830 ditembus Pak, untuk BBRI di perdagangan di pekan depan, arahnya akan kemana? Ya, kalau ditembus support berikutnya untuk BBRI itu di level 4.700 sampai dengan 4.750. Baik, analisis saham pilihan yang pertama 4830, 6,21% pelemahan untuk BBRI. Beberapa level support yang direkomendasikan, terutama bagi pemirsa yang memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi dan posisinya lebih kepada cicil beli untuk sementara. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Pak Jason. Dari konsumer ada ULTJ, Pak. Analisis dan pertimbangan terutama dari sisi teknikal sehingga ULTJ masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Baik, ULTJ sendiri kalau kita melihat secara teknikal ya, secara chart memang terjadi inflow yang cukup besar. Kalau kita lihat dari awal atau akhir Maret dan awal April, kita melihat ada inflow yang cukup besar ke dalam saham ULTJ dan saat ini bisa kita katakan sedang berada dalam area konsolidasi dan sedikit lagi menuju dengan resisten dari ULTJ. Jadi untuk saat ini level sekarang menjadi level yang cukup menarik untuk kita bisa cicil beli dengan harapan ULTJ ini bisa break kembali dari high sebelumnya bahkan menyentuh all time high. Baik, penutupan sesi kedua 18.30 Pak melemah cukup dalam di 3,68%. Masih dalam koreksi yang wajar begitu. Dan lagi-lagi momentum ini bisa dimanfaatkan oleh para investor. Ya, kalau kita lihat memang koreksi hari ini yang 3,68% ini, kalau kita lihat secara volume juga sangat kecil, sangat minim. Ya. Jadi memang masih cukup menarik sekali untuk ULTJ ke depannya. Artinya di sini volume jualnya begitu Pak Jason? Volume jualnya masih sedikit walaupun penurunannya cukup dalam. Jadi memang kelihatannya lebih banyak orang yang masih hold. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari grup Prayogo Pangestu, ada BRPT Pak. Anda juga rekomendasikan buy on weakness, saya ulangin kembali, supportnya di 900, resistennya hingga ke 1015. Dan kebetulan Pak Jason ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami juga menanyakan BRPT ini, saya akan coba cek pertanyaan dari Wimur, menanyakan support dan resisten BRPT. Analisis Anda? Baik, BRPT kalau kita lihat ternyata di akhir sesi itu ditutup di bawah level 900 ya, di 875. Sudah bisa kita bilang sudah turun di bawah support kuatnya di 900. Untuk support berikutnya dari BRPT sendiri berada di level 835. Untuk BRPT kalau kita lihat memang secara sahamnya memang saham Pak Prayogo Pangestu sendiri kebanyakan sudah rally
dan sudah naik. Bahkan hari ini itu juga beberapa masuk ke dalam top gainer, tetapi untuk BRPT sendiri yang bisa kita bilang belum jalan sama sekali. Jadi bisa kita manfaatkan untuk kita buy and weakness juga di saham BRPT. Baik, 875 pemirsa, penutupan hari ini 5,91%. Di 1 jam jelang penutupan sesi kedua, BRPT mengalami koreksi yang cukup dalam, 5,91% untuk BRPT. Terakhir, saham pilihan untuk INDF, Pak. Anda juga rekomendasikan buy on weakness, saya ulang kembali untuk supportnya di 6.000, resisten hingga ke 6.350. Analisis Anda untuk INDF? Ya, support di 6.000 itu merupakan support kuatnya dari saham INDF sudah beberapa kali sepanjang sepanjang 5 tahun terakhir bisa kita bilang setiap kali rebound di sekitar area 6.000 dan kelihatannya memang level support ini kelihatannya belum akan ditembus oleh INDF. Jadi kita bisa memanfaatkan buy on weakness di level 6.000 sekarang untuk kita bisa mencapai target pertamanya di 6.300, bahkan bisa mencoba untuk menutup gap kembali di 6.475. Baik, penutupan hari ini 6.050 melemah di 2,42%. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBRI, ULTJ, BRPT, dan INDF. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Jason, kita masih punya 1 segmen lagi. Masih cukup banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Jason, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, saya langsung saja ke Ibu Shoba dari Bali. Terima kasih juga sudah bergabung. Lagi-lagi menanyakan perbankan Big Cap BMRI kali ini Pak Jason. Baru ingin masuk Pak, tapi lebih ke arah untuk investasi jangka panjang. Seberapa besar diskon BMRI sampai sejauh ini ataupun masih adakah ruang penurunan yang terjadi untuk BMRI? Ya, untuk BMRI sendiri kelihatannya akan kembali menuju ke sekitar 6.500 sampai dengan 6.600. Itu merupakan support bagi BMRI dan juga cukup kuat untuk menahan pergerakan dari BMRI. Dan kita lihat juga memang sepanjang 1 minggu terakhir, foreign sudah kembali masuk lagi ke saham BMRI. Sedangkan ketiga saham backing lainnya itu masih ditinggalkan oleh foreign. Bahkan cukup besar akumulasi dari foreign. Jadi untuk BMRI sendiri kelihatannya cukup aman di sekitar 6.500 sampai dengan 6.600. Baik, penutupan hari ini masih di 6.750 jawaban untuk Ibu Shoba dari Bali. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Ben dari Mujamuju. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan Adaro Mineral, Pak. Sudah ambil posisi di 13.25. Target selanjutnya, support dan resisten. Baik, di 13.25 ya. Untuk supportnya dari ADMR sendiri di sekitar 1.260, sedangkan untuk resistennya dari ADMR sendiri di 1.450. Ada potensi ADMR ini membentuk pola double bottom di level 1.260, jadi bisa diperhatikan level tersebut sebagai supportnya. Oke, penutupan hari ini 13.20, level support di 1.200 harus diwaspadai untuk Adaro Mineral, Bapak Ben dari Mujamuju. Baik, selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan. Ada Ibu Baby, terima kasih juga sudah bergabung. Dari Umbul Harjo, terima kasih juga sudah bergabung. Kali ini dari infrastruktur telekomunikasi, Pak Jason menanyakan XL, ambil posisi di 2380 Pak. Hold atau di cut loss untuk XL? Baik, untuk XL saat ini berada tepat di resistennya, di 2.380 sampai dengan 2.450 ya. Untuk saat ini ada potensi XL ini membentuk shoulder kanan dari pola head and shoulder, yaitu pola bearish. Jadi saat ini lebih ke waspada dulu. Jika tidak berhasil untuk break dari 2.450, disarankan untuk menaikkan cut loss-nya atau lebih disiplin dengan cut loss-nya untuk XL. Baik, posisi 2380 Ibu Baby. Persis dengan penutupan hari ini ditutup flat di 2380. Tadi juga disampaikan beberapa support yang bisa diperhatikan untuk XL. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Wijang dari Riau. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham auto kali ini Pak Jason. Sudah ambil posisi di 2.300. Untuk jangka menengah secara teknikal, mampu tidak balik lagi ke level 2.300? Nyangkut ini mungkin Pak untuk auto di 2.300 Pak Jason. Penutupan hari ini masih di 2.040. Peluang untuk balik ke 23 kembali?
Kalau untuk auto sendiri, kalau auto bisa bertahan di atas 1975 sampai dengan 2000, yang merupakan level krusialnya untuk auto, maka ada kemungkinan auto ini bisa kembali rebound kembali minimal sampai dengan 2300. Baik, dari auto pembahasannya Bapak Wijang dari Riau, kita beralih kembali ke Jakarta. Ada Bapak Henry. Ini menanyakan Astra International kali ini, Pak Jason. Peluang balik ke 5 ribuan kembali untuk KSI. Hari ini lagi-lagi tertekan cukup dalam, Pak, 4880, level terendah di sepanjang perdagangan hari ini, semakin jauh dari level 5 ribuan untuk Astra. Peluangnya, Pak Jason? Ya, level sekarang 4880 merupakan level terendah sepanjang bisa kurang lebih sekitar 3 tahun terakhir ya. Ya. Kalau kita lihat memang sebelumnya itu sudah sempat menyentuh juga di sekitar 4870 ya, dan lalu naik. Kalau kita lihat level sekarang, level krusialnya untuk Astra, kalau ternyata dia kembali breakdown di bawah 4880, kita bisa cut loss aja. Kalau ternyata dia rebound kembali, kita bisa manfaatkan untuk buy and weakness di level yang cukup rendah. Oke, sudah melemah kembali cukup dalam hari ini. Sebelumnya ICI sempat di 3.280, tepatnya di perdagangan tahun 2020. Nyangkut di level atas, di atas 5 ribuan untuk KSI, direkomendasikan averaging down tidak Pak? Atau terlalu berisiko untuk kali ini? Ya, masih sama seperti jawaban tadi. Kalau memang ternyata dia ada rebound dari level sekarang, atau artinya maksudnya dia tidak breakdown ya dari 4880, boleh disarankan untuk average down supaya harga rata-ratanya semakin rendah juga. Baik, seperti itu. Penutupan hari ini 4880 melemah di 1,41%. Menjawab pertanyaan Bapak Henry dari Jakarta. Waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan minggu depan. Pak Jason, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak Jason. Terima kasih Pak David atas waktunya. Baik, Bapak Alfredo Jason Kusuma, Financial Educator Sukor Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh pekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.